Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas UTS statistik. Di sini terdapat data efektivitas penggunaan YouTube terhadap kemampuan menghafal istilah IPA, asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah perbedaan rata-rata. H0 tidak ada perbedaan kemampuan menghafal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Sedangkan H1 ada perbedaan kemampuan menghafal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikannya 0,05. Di sini yaitu menggunakan uji T independen karena dalam data ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sebelum menguji uji T independen, kita harus mengetahui homogenitasnya. Untuk mengetahui uji homogenitasnya, kita harus menggunakan uji F. Prinsip dari uji F yaitu varian terbesar per varian terkecil. Sedangkan uji T dengan Excel yaitu variabel 1 disebut pembilang dan variabel 2 disebut penyebut. Jadi, kita mencari dulu variansi terbesarnya dan variansi terkecilnya untuk mengetahui mana yang variabel 1 dan mana yang variabel 2. Yang mana yang jadi penyebut dan mana yang jadi pembilang. Untuk mengetahui variabel 1 sama variabel 2, kita menggunakan rumus sama dengan var kali S, buka kurung, terus salin semua data. Ingat, hanya nilai yang dimasukkan, tutup kurung, enter. Untuk mengetahui eksperimennya, kita tinggal tarik. Ya. Jadi di sini udah diketahui bahwa variansi kontrol 7,6625, sedangkan variansi eksperimen 9,45. Jadi 9,45 ini lebih besar dari 7,662. Jadi yang jadi variabel 1 atau sebagai pembilang yaitu variabel eksperimen. Variabel 1. Variabel 2. Selanjutnya melakukan uji homogenitasnya. Uji homogenitas yaitu menggunakan uji F dengan cara data, kemudian ke data analisis. Kemudian cari F test to sample for variance. Ini kan sudah. Jadi ini untuk variabel satunya yaitu variabel terbesar yaitu eksperimen. Untuk variabel 2-nya yaitu variabel terkecil yaitu variabel kontrol. Kita sampai 12. Labelnya kita centang apa 0,05 jadi ini octave-nya saya taruh di sini. Oke. Nah, udah diketahui. Yang mana F tabelnya yaitu 1,233. Kita tandai dulu. F critical quantile-nya 2,40344. F sebagai F itu. F critical quantile sebagai F tabel. F tabel berada di antara min 2 dan 2. Jadi kondisi pertama diterima dan kondisi kedua ditolak, artinya data tersebut bersifat homogen. Karena F itunya lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Value-nya kita bandingin dengan sig alpha atau signifikansinya, signifikan. Kita tandai p-value-nya. Di sini signifikannya 0,05. Jadi jika dibandingkan dengan p-value, maka 0,34 lebih besar daripada 0,05. Jadi karena P lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, maka di sini yaitu jika P sama besar dengan alfa maka terima H0. H0 artinya data tersebut bersifat homogen. Karena P lebih besar dari 0,05 atau alfa, maka data homogen. Setelah diketahui data tersebut bersifat homogen, stepnya menguji T independen. Perlu diketahui untuk menguji T independen itu terdapat dua kelompok. Untuk menguji T independen, caranya sama yaitu data analyze. Kita cari yang t-test to sample assuming equal variance. Karena kita ngambil equal karena data tersebut bersifat homogen. Oke. Untuk variabel satunya tetap yaitu variabel yang terbesar kan? Data eksperimen, variabelnya kedua itu data kontrol 11. Kemudian jangan lupa labelnya cinta, ini 0,5 artinya pas potensinya kita taruh di sini. Oke. Nah, ini udah diketahui. T itu sama dengan T hitung. T critical itu T ini juga T ini T tabel. Ini T tabel. Ini T hitung. Jadi di sini kan diketahui T hitung dengan T tabel lebih besar dari T hitung. Atau T hitung berada di antara min 2 atau 2. Jadi kondisi pertama diterima.
Oh, di sini kan diketahui T hitungnya itu 1,3899. Ini T tabelnya 2,04 atau min 2,044. Nah, setelah diketahui ini kan 1 berada di antara 2 dan min 2. Artinya kondisi pertama diterima. Maka ininya karena min T tabel lebih kecil dari T hitung. Kan kalau min T tabel jadi min 2 kan. Jadi karena min T tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0 diterima. Selanjutnya P to tail. P to tailnya ini dibandingkan dengan alpha atau 0,05. P to tailnya di sini 0,174. 0,174 dengan 0,05 jelas lebih besar 0,174 kan. Jadi ini jika P sama besar dengan alpha maka terima H0. Jadi ini karena P value lebih besar dari 0,05 maka terima H0. Karena ini terima H0, jadi kesimpulannya yaitu pada data ini tidak ada perbedaan kemampuan menghafal antara kelompok kontrol maupun eksperimen. Soal nomor 2, diketahui data keefektifan pelatihan kemampuan komputer, asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah keefektifan pelatihan, H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan komputer sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan komputer sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya diketahui 5% atau 0,05, jadi taraf kepercayaannya itu 95%. Ini menggunakan uji T berpasangan. Ini diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan antara kemampuan komputer sebelum dan sesudah pelatihan. Syarat dari uji T itu data harus normal dan terdiri dari kelompok yang sama. Sini kan kelompoknya menggunakan kelompok yang sama, yaitu sama-sama 18. Jadi ini menggunakan uji T berpasangan karena merupakan satu kelompok yang sama. Untuk menguji T berpasangan caranya sama, yaitu ke data, kemudian analisis, kemudian kita cari t-test pair to sample for means karena ini berpasangan. Oke. Variabel satunya kita ambil dari t-test sampai 74. Variabel 2-nya kita ambil post-test. Perlu diingat variabelnya untuk apa itu 0,5, output range-nya atau taruhnya di sebelah sini. Oke. Dan diketahui restartnya ini termasuk di tabel. Kita tanda dulu ya. Critical to tail-nya kita ini termasuk. Saat ini restartnya kita masuk T hitung. Maaf, ada kesalahan. Ini termasuk tabel. Sekarang kita lihat T tabel dibandingkan dengan ini. Jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Di sini T hitungnya min 7,364, T tabelnya 2, min T tabelnya min 2,1098 atau 2,1098. Karena min 7 tidak ada di antara bagian min 2 dan 2, maka otomatis kondisi pertama ditolak dan kondisi kedua diterima. Jadi T hitung itu karena T hitungnya lebih kecil dari min T tabelnya ini kan, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. P-value-nya kita bandingin dengan apa? Signifikannya atau dibanding P-value-nya kita bandingkan dengan alpha. Alpha-nya 0,05, ininya P-value-nya karena ini ada E ya, jadi ini tuh pangkat. Jadi kita ubah dulu ke number untuk mengetahui. Biasanya itu E itu tuh lambang pangkat dari 6. Biasanya itu disingkat E karena angka tersebut tuh terlalu kecil buat ditaruh, makanya jangan E. Jadi P-value karena P-value-nya berapa? Ini 0,001 ini dengan 0,05 jelas-jelas kan lebih kecil dari 0,05. Maka ini diketahui nih, jika P lebih kecil dari alpha, maka tolak H0 terima 1. Jadi karena P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga H1 yang diterima. Betul kan? Nah, karena kesimpulannya karena H1 diterima, jadi ada perbedaan antara rata-rata kemampuan komputer sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi kesimpulannya ada perbedaan ya.
Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.